Bismillah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang aneh tapi nyata. Tapi yang kita akan bahas ini tidak keluar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hal yang nyata tapi aneh kita akan bahas dari sudut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa sehingga hari ini kita dapat beraktivitas, hari ini kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan, dan tentunya kita juga dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bisa dikerjakan dengan baik dan benar, itu bagian dari hidayah dari Allah, itu bagian dari nikmat dari Allah, itu bagian dari karunia dari Allah. Itu baru satu, sholat, belum yang lainnya. Semua yang bisa kita lakukan hari ini merupakan nikmat dari Allah. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah agar nikmat tidak dicabut sama Allah, tidak diambil sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi bagi mereka yang kufur, bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang melupakan, Allah tidak serta-merta langsung bilang aku akan cabut. Tapi Allah ganti redaksi kalimatnya, Allah sampaikan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Langsung dikasih tahu, ya. Yakni orang-orang yang ingkar kepada nikmat Allah, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi bukan lagi dicabut nikmatnya, tapi Allah langsung kasih azab kepada orang yang mengingkari nikmat karunia yang Allah berikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa menguatkan hati kita, menguatkan keislaman kita dan keimanan kita untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Yang pertama, yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah yakni dengan cara memperbanyak sholawat. Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah meringankan lisan kita, Allah menguatkan gerak-gerik kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah dan selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nanti di hari akhirat, yang nanti di hari kiamat dikasih sama Allah hak mutlak, yakni memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita yang dimudahkan sama Allah bersolawat, kita yang dimudahkan oleh Allah mengikuti sunnah-sunnahnya, kita diakui sebagai umat Rasulullah, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, yakni bab yang ke-6, maqalah yang pertama, ya. Bab yang ke-6, maqalah yang pertama. Jadi bagi siapapun yang melihat video ini kemudian ingin lebih detail lagi, ingin lebih jelas lagi, silahkan dibuka kitabnya, kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani.
Nah, kita akan langsung bacakan al-maqalatul ula. Adapun maqalah yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabdanya? Sittatu asya'a hunna gharibatun ay ba'idatun anil munasabah. Ya. Ada 6, kata Rasulullah, ada 6 hal, 6 sesuatu gharibatun, asing atau aneh. Kalau di sini Imam An-Nawawi menjelaskan ai ba'idatun anil munasabah, enggak sesuai. Ya, 6 perkara ini, 6 hal ini enggak sesuai. Fi sittati mawadi, di dalam 4 perkara. Di dalam 6 perkara, ya. Jadi ini bisa dibilang aneh tapi nyata. Aneh, asing tapi ada. Nah, nanti kita akan rangkum, kita akan simpulkan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang aneh ini. Jangan sampai hal-hal yang aneh ini kita tidak mau tahu. Kita acuh tak acuh, na'udzubillah, ya. Kita harus bisa memperbaiki. Dengan cara apa? Ya kita sesuai kemampuan tentunya, ya, sesuai dengan posisi kita. Yang pertama apa? Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Kata Nabi, ada sebuah masjid itu aneh, asing. Kenapa? Karena masjid itu ada di dalam sebuah kelompok, sebuah golongan, sebuah lingkungan yang orang-orang di situ enggak mau sholat di masjid itu. Ini aneh tapi nyata, aneh tapi ada. Ya, kita temui saat ini betapa banyak masjid besar, mewah, komplit, lengkap semuanya. Tapi lihat tetangga-tetangga masjidnya, apakah pada sholat di situ atau tidak? Nah, ini kata Nabi aneh tapi nyata. Ada tapi aneh, asing, ya. Itu yang pertama. Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Wal mushafu gharibun, ya. Mushaf Al-Qur'an. Al-Quran itu aneh, ya. Fi manzilin qaumin la yaqra'una fi. Quran itu aneh, asing. Di mana? Di dalam sebuah rumah yang mana orang-orang di rumah itu enggak mau baca. Ada enggak yang model begitu? Ada. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah mewanti-wanti kepada kita. Kata Rasulullah, ini aneh bin ajaib nih. Ini aneh tapi nyata. Ini aneh tapi ada nih. Apa? Tadi itu masjid. Ada masjid tapi orang-orangnya gak mau pada sholat. Nah, yang kedua, di rumah itu ada mushaf, ada Al-Quran, tapi orang-orangnya gak mau baca Quran. Ini aneh, kata Rasulullah. Terus yang kedua, wal Qur'anu gharib fi jaufin al-fasik. Quran ini aneh, ya. Al-Quran itu asing. Kenapa? Fi jaufil fasik. Karena dia berada di hati orang yang fasik. Imam An-Nawawi menjelaskan, fasik itu adalah ai fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi. Aneh, ya. Orang itu hafal Quran, pintar baca Quran, tapi dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Dia yakin itu kitab suci, itu wahyu minallah, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Nah, kata Rasulullah, wal Qur'anu gharib, aneh tapi nyata, aneh tapi ada. Ya. Terus yang selanjutnya, wal mar'atu
muslimatus salihah, perempuan muslimah yang salehah, ya, atau al-muti'atu lillahi walir rasuli al-muhsinatu lil umur, muslimah yang sangat taat kepada Allah, taat kepada Rasul dalam berbagai hal. Pokoknya ini wanita soleh banget. Goribun, tapi dia aneh, asing. Di mana? Fi yadi rajulin zalim. Ketika wanita soleh ini berada di tangan, di kekuasaan laki-laki yang zalim atau suami yang zalim. Apa maksudnya? Idza kanat fi ismati zaujin mujawizin anil khalqi ilal batil. Ya. Jika terbukti wanita ini saleh dalam ikatan seorang suami yang mana suaminya ini melewati batas kebenaran, ya, syai'il khuluq atau akhlaknya buruk, ya, kata Rasulullah, kalau ada seorang wanita, seorang istri yang salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ibadahnya banyak, tapi dia berada di tangan seorang suami yang akhlaknya buruk, maka ini wanita yang asing, wanita yang aneh tapi ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah bersabda di dalam hadis yang lain, ahabbukum ila ahsanukum akhlaqan al-muwatti'una aqnafan alladhi yal'ufuna wa yu'lafun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dicintai, ahabbukum ilayya, yang aku cintai kata Rasul, ahsanukum, yakni di antara kalian adalah akhlaqan, akhlak yang paling baik, dan akrab, ya, dan orang yang santun, gitu ya. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai, menyukai di antara kita yang orangnya itu santun, lemah lembut, gitu ya, dan suka supel, humble, ya, seperti itu. Terus apalagi? Wa rajulul muslimu salih gharibun fi yadil imra'atin radiyatin. Kalau tadi seorang istri yang saleh, kalau yang sekarang rajulun muslimun salih, seorang suami yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi dia berada di tangan seorang istri, ya, sayyi'atil khuluq, istri yang akhlaknya jelek. Ini aneh, tapi ada yang model begitu, ya. Terus selanjutnya, wal alimul gharib, dan ada lagi nih, al alim, orang yang alim, ahli agama, gharibun, terasing, ya, gharib, asing, baina qaumin la yastami'una ilaih, ketika si alim ini berada di antara sebuah kelompok, sebuah kaum, sebuah lingkungan, sebuah circle yang dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang yang alim. Nah, ya. Summan Nabi qala alaihi salatu wasalam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Siapa? Kaum yang tadi tidak mengikuti orang yang alim tadi. Yaumal qiyamati nadhara rahmah, yakni pada hari kiamat Allah tidak akan menggunakan pandangan kasih sayang kepada orang yang seperti itu. Nah, dari hadis ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika ada seorang alim menyampaikan nasihat, kemudian orang yang disampaikan nasihat ini tidak menghiraukan, maka kata Rasulullah,
orang tersebut nanti di hari kiamat tidak akan dipandang sama Allah dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, itulah hal-hal yang aneh tapi nyata. Hal-hal yang asing tapi ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita menyikapi itu semua? Tentu perlu bijaksana, perlu hikmah dalam menyikapi kondisi-kondisi yang tadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ya kita sudah tahu nih apa yang asing-asing tadi. Nah, dari situ kita dapat pelajaran, kita dapat pengetahuan bahwa jangan sampai kita melakukan yang misalnya tadi membangun masjid, tapi masjid di situ nggak ada yang sholat, nggak ada yang mau ke masjid, ya. Atau ada Al-Quran dalam rumah, tapi orang-orang rumahnya nggak mau baca, ya. Atau yang bisa baca Quran, yang pandai membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, tapi dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Nauzubillah summa nauzubillah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk apa? Bisa menyikapi hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah yang asing-asing tadi. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.